Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi. Ke-2159 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Hari ini khusus saya mau sharing firman Tuhan tentang Hari Pentakosta. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sangat membutuhkan kebenaran firman-Mu sebagai makanan tubuh, jiwa, dan roh kami. Puaskan kami, ya Tuhan, dengan firman-Mu ini, agar kami kuat menghadapi kerasnya kehidupan ini, dan tetap menjadi berkat Tuhan, tetap menjadi terang Tuhan di dalam dunia yang penuh dengan kegelapan ini. Pakai kami semua, ya Tuhan, supaya dapat membawa jiwa-jiwa bagi Tuhan. Hamba berdoa biarlah kuasa firman Tuhan ini melawat semua kami. Sehingga di hari Pentakosta ini kami semua dipenuhi Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini saya akan berkhotbah tentang hari Pentakosta. Mari buka Alkitab kita, Kisah Para Rasul pasal 2. Ayat 1 sampai ayat 13. Saya akan bacakan buat kita sekalian. Di bawah perikop Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Parsia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam konteks firman Tuhan yang sudah kita baca, dengarkan bersama-sama, kita dapat melihat itulah kejadian yang sangat spektakuler di mana Roh Kudus memenuhi semua orang percaya. Amin. Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus inilah yang dijanjikan Tuhan Yesus. Makanya Tuhan Yesus naik ke sorga supaya apa? Roh Kudus turun memenuhi semua orang percaya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat apa yang terjadi di hari Pentakosta itu. Yang pertama saudara, perhatikan ayat 1. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya apa? Berkumpul di satu tempat. Amin. Yang pertama kita mau belajar saudara, bahwa kita yang mengaku pengikut Yesus, yang sudah naik level menjadi orang percaya, kita harus ada di dalam persekutuan. Amin. Kita harus ada dalam hadirat Tuhan selalu. Bukan berarti kita tidak perlu lagi bekerja terus full time dalam pelayanan, saudara. Tidak juga seperti itu. Kita harus ora et labora, berdoa dan bekerja. Tapi kita harus mempersiapkan waktu
satu waktu tertentu di mana saudara berjemaat, saudara harus ada dalam persekutuan bersama dengan orang percaya. Amin. Karena saya perhatikan, Roh Kudus beracara turun memenuhi ketika orang percaya berkumpul di satu tempat. Amin. Saya percaya saudara, ketika saudara menjadi satu dengan yang lain, kompak, bersatu, berkumpul dalam persekutuan tubuh Kristus. Haleluya. Saya percaya Tuhan beracara, Tuhan berkenan dengan persekutuan kita. Dan melalui persekutuan kita, Roh Kudus akan memenuhi setiap pribadi. Sehingga kita semua mengerti, paham, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan mau berjalan sendiri-sendiri. Jangan merasa, ini kan hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Betul, kita harus punya saat teduh secara pribadi. Tapi ingat, kita ini kawanan domba-dombanya Allah. Makanya kita harus bersekutu, berkoloni satu dengan yang lain. Saling meneguhkan, saling menguatkan. Amin. Sudah perhatikan, ketika mereka berkumpul di satu tempat, Roh Kudus turun memenuhi mereka. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau bersatu. Saudara, jangan sampai saudara berpikir, gak perlu ke gereja, yang penting hubungan saya pribadi dengan Tuhan itu baik dan sebagainya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita juga perlu dibangun iman kita melalui apa? Persekutuan, melalui ibadah-ibadah. Di gereja lokal saudara, kita semakin dikuatkan, diteguhkan melalui apa? Firman Tuhan yang disampaikan melalui pujian, penyembahan, melalui kesaksian-kesaksian. Satu dengan yang lain. Sehingga itu menguatkan kita. Amin. Saudara, saya percaya, kalau kita sefrekuensi dengan Tuhan, Roh Kudus akan beracara, menggerakkan kita. Sehingga kita orang percaya ada dalam persekutuan. Amin. Saya percaya saudara, orang yang datang dalam persekutuan, dalam ibadah, baik itu ibadah minggu maupun di komsel saudara hadir dalam persekutuan itu, saya percaya saudara menangkap frekuensi dari Tuhan. Saudara menangkap sinyal dari Tuhan, sehingga mereka yang percaya berkumpul menjadi satu. Roh Kudus beracara. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan selalu memakai orang percaya untuk jadi berkat. Untuk menjadi teman, sahabat di saat suka maupun duka. Saling meneguhkan, menguatkan, menghibur, dan memberkati. Amin. Dan itu ada dalam persekutuan. Banyak orang akhirnya mundur, meninggalkan Tuhan. Bahkan ada yang bunuh diri karena apa, saudara? Dia hanya fokus pada dirinya sendiri. Dia tidak mau bersekutu. Dia tidak mau di sana sharing. Saudara, kita butuh sahabat untuk saling meneguhkan, menguatkan. Dan itu ada dalam persekutuan. Beberapa waktu yang lalu di Cina itu kan gempar tentang fat cat itu. Saudara, saya mau bilang itu tindakan bodoh. Tetapi saudara lihat, banyak orang mengeluh-elukan dia. Saya mau bilang, saudara, orang yang mati bunuh diri nasibnya sama seperti Yudas. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan mengagung-agungkan fat cat itu, saudara. Kalau saudara mengagung-agungkan fat cat, bahaya, saudara. Bisa saudara ikuti apa yang dia lakukan. Saudara, kenapa fat cat mengambil tindakan yang bodoh itu, bunuh diri? Karena dia tidak punya sahabat, tidak punya teman untuk berbagi. Saya mau bilang saudara, keluarga kita ada di gereja, keluarga kita ada dalam persekutuan. Di komsel itu kesempatan saudara untuk curhat di sana supaya saudara didoakan. Saudara yang lemah di-charge lagi, diberikan kekuatan di dalam persekutuan itu. Saudara yang sudah low bat, sama seperti handphone saudara perlu di-charge. Dan dalam persekutuan itu kita di-charge lagi. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan, orang percaya berkumpul, mereka bersekutu, bersatu di satu tempat. Roh Kudus
tiba-tiba memenuhi mereka. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mau dipenuhi Roh Kudus, saudara harus terlibat dalam persekutuan di gereja lokal saudara. Maka Roh Kudus akan semakin meneguhkan dan memberkati kita. Haleluya. Yang kedua saudara, dari kejadian hari Pentakosta itu, sudah perhatikan. Orang percaya penuh dengan apa? Penuh dengan Roh Kudus. Haleluya. Perhatikan ayat 4. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai apa? Berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan. Semua orang percaya dipenuhi Roh Kudus. Tidak ada yang terkecuali. Semua orang yang percaya kepada Kristus Yesus Tuhan, bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi kita. Mereka semua dipenuhi oleh Roh Kudus. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya orang yang dipenuhi Roh Kudus pasti hidupnya berubah. Amin. Saudara perhatikan, ketika murid-murid sebelum mereka menerima Roh Kudus, mereka ini kan pengecut semua, penakut saudara. Ketika Tuhan Yesus ditangkap, mereka lari terbirit-birit, melarikan diri sembunyi saudara. Tapi saudara lihat, ketika mereka menerima Roh Kudus, mereka dengan gagah beraninya mati untuk Kristus. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya seseorang yang dipenuhi Roh Kudus, dia akan gagah berani. Amin. Dia tidak pengecut. Dia tidak akan takut. Walaupun mungkin banyak konsekuensi-konsekuensi di dalam kehidupannya yang akan dia dapatkan. Karena apa? Karena dia percaya kepada Tuhan Yesus. Saudara, saya percaya orang yang penuhi Roh Kudus akan diberikan keberanian. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, perhatikan. Tanda mereka dipenuhi Roh Kudus, saudara. Mereka berbahasa-bahasa lain yang Roh Kudus berikan. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan bahwa bahasa yang mereka peroleh adalah bahasa yang dapat dimengerti. Mereka sendiri yang berkata-kata mungkin tidak paham, tidak mengerti apa yang mereka ucapkan. Tetapi karena mereka ada di kerumunan, di tengah-tengah kota Yerusalem, saudara perhatikan bahwa orang-orang yang mendengarnya, mereka yang dari Parsia, Media, Elam, Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus, Asia, Frigia, Pamfilia, Mesir, Libya, Roma, mereka mendengar dan mereka paham apa yang mereka katakan. Makanya mereka berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata ini orang Galilea? Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, saya menangkap pesan di sini bahwa bahasa roh itu sebenarnya bisa dipahami. Tuhan memberikan kita bahasa lain yang kita mungkin tidak mengerti, tidak paham. Tapi orang yang mendengarnya mungkin dia dari negara lain atau daerah lain. Mereka mendengar kata-kata yang saudara ucapkan, padahal saudara sebenarnya tidak tahu, tidak pernah belajar, tidak mengerti dengan kata-kata itu, keluar dari sendirinya. Karena Roh Kudus yang beracara kepada kehidupan saudara. Sehingga orang yang mendengarnya paham. Ini bahasa saya. Sehingga apa saudara? Mereka yang mendengarnya, mereka bertobat. Mereka dilawat kuasa Tuhan. Jadi saudara dengar ini baik. Kalau bahasa yang keluar dari mulut kita, kita sendiri, kita katakan tapi tidak ada yang mengerti, itu tanda tanya besar saudara. Firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita bahwa bahasa yang mereka ucapkan itu betul mereka yang mengucapkan tidak tahu, tidak mengerti. Tapi orang yang mendengar dari Parsia, dari Media, dari Elam, Mesopotamia, Arab, Asia, mereka mengerti. Saya menangkap pesan begini. Kenapa Tuhan memberikan mereka bahasa-bahasa lain? Saya menangkap begini. Supaya mereka yang
tadinya tidak bisa bahasa Inggris, tiba-tiba bahasa Inggris untuk pergi memberitakan Injil kepada bangsa Eropa. Mereka yang tadinya tidak bisa bahasa India, tiba-tiba Roh Kudus memberikan mereka bahasa India, sehingga mereka harus pergi memberitakan Injil di tanah India. Mereka yang tadinya tidak bisa berbahasa Cina, Tuhan berikan bahasa Cina kepada mereka, dan mereka harus pergi kepada orang-orang Cina. Begitu juga dengan bahasa-bahasa Libya, Afrika sana. Mereka harus pergi memberitakan Injil kepada bangsa Afrika. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya orang percaya yang dipenuhi Roh Kudus, hidup mereka akan berubah. Amin. Mereka akan menjadi manusia yang baru. Mereka tidak pengecut tapi pemberani. Mereka akan diubahkan sehingga orang dapat membedakan mereka yang dulunya hidup dalam kegelapan, sekarang dalam terang kasih Kristus. Haleluya. Jadi kalau kehidupan saudara setelah menerima Yesus tidak ada perubahan hidup, itu tanda tanya besar, saudara. Saudara, saya selalu katakan begini, apa yang ada di dalam kita itu mempengaruhi karakter kita. Kalau saudara dipenuhi oleh roh monyet, saudara akan bertingkah seperti siapa? Seperti monyet. Kalau saudara diberikan roh seperti roh jahat, saudara akan berperilaku jahat. Tapi kalau Roh Kudus masuk dalam kehidupan saudara, yang keluar, yang terekspresi dalam kehidupan saudara, saya percaya adalah buah-buah roh. Amin. Sehingga saudara menghasilkan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Yang tadinya saudara menghasilkan daging, saudara, kehidupan yang daging. Oh, saudara yang dikasihi Tuhan, hati-hati. Kalau kita tidak hidup dalam roh, tidak menghasilkan buah roh, saudara ada dalam bahaya. Singa itu kan gambaran iblis yang mengincar saudara. Saya mau tanya, singa makan apa? Makan sayur. Makan apa? Makan daging. Kalau saudara hidup dalam kedagingan, saudara akan menjadi mangsa si iblis. Makanya saudara yang dikasihi Tuhan bertobat, terima Yesus, maka saudara akan dipenuhi Roh Kudus. Dan saya percaya orang yang dipenuhi Roh Kudus, hidupnya pasti berubah. Amin. Haleluya. Dan orang yang dipenuhi Roh Kudus, di firman Tuhan ini katakan mereka akan berbahasa-bahasa lain. Saudara tidak mengerti bahasa yang saudara ucapkan, tapi ada orang yang mengerti. Makanya Rasul Paulus mengatakan, kalau ada orang yang berbahasa roh, ada yang meminta kepada Tuhan untuk menafsirkannya. Supaya apa? Tidak mubazir. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya kalau Roh Kudus beracara kepada kita orang percaya, dan ada orang yang dipakai Tuhan untuk berbahasa roh, pasti itu ada pesan yang Tuhan mau sampaikan kepada kita. Yang apa? Meneguhkan dan menguatkan. Saudara, betapa mubazirnya ketika ada orang yang mengaku bahasa roh, tetapi tidak ada yang mengartikannya. Saya mau bilang itu tidak alkitabiah. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini mau mengajarkan kepada kita. Di hari Pentakosta itu semua orang dipenuhi Roh Kudus. Amin. Haleluya. Dan yang ketiga saudara dapat melihat di pasal 2 ayat 17 sampai ayatnya yang ke-21 di sana. Nanti saudara baca sendiri karena melihat waktu yang sangat terbatas. Nah, saudara, semua orang dipakai Tuhan. Amin. Saudara dipakai Tuhan, saya juga dipakai Tuhan. Semua orang, baik itu anak-anak, baik itu mereka yang muda-mudi, teruna-teruni, orang tua, semua dipakai Tuhan. Bapak Ibu Saudara, anak laki-laki dan anak perempuan akan dipakai Tuhan untuk bernubuat. Teruna-terunimu, artinya anak-anak muda, akan mendapat penglihatan. Orang tua mendapat mimpi. Hamba-hamba akan bernubuat. Oh, haleluya. Artinya apa? Semua orang akan dipakai Tuhan. Untuk apa? Untuk memenangkan jiwa bagi Kristus. Perhatikan ayat 21. Dan barang siapa yang berseru
kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tujuannya itu supaya semua orang yang mendengar pemberitaan kabar baik dari saudara, mereka berseru kepada nama Tuhan, mereka mendapat keselamatan dari Tuhan. Amin. Saya mau bilang sekali lagi bahwa keselamatan itu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada yang lain, tidak ada. Agama boleh banyak, nabi boleh banyak, tapi hanya satu jalan menuju surga, hanya melalui Yesus Kristus Tuhan. Kisah Para Rasul 4 ayat 12 berkata, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Yesus, di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Hanya nama Yesus. Amin. Jadi tujuan orang dipenuhi Roh Kudus supaya mereka memberitakan kabar baik. Makin banyak orang percaya kepada Tuhan Yesus, menerima Yesus, berseru atas nama Tuhan Yesus Kristus, mereka diselamatkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang dipenuhi Roh Kudus, pasti mereka akan memberitakan kabar baik ini. Mereka memberi diri mereka untuk dipakai Tuhan dengan luar biasa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan merasa, aduh Pak Pendeta saya gak layak Pak Pendeta. Saudara, Tuhan gak cari orang yang mampu, yang Tuhan cari orang yang mau. Kalau saudara mau dipakai Tuhan, saudara yang biasa-biasa akan jadi luar biasa. Amin. Jadi saudara jangan pernah membatasi Tuhan dengan berkata, saya gak bisa ini Pak. Saudara, selama saudara mau dipakai Tuhan, Tuhan yang akan memperlengkapi saudara. Amin. Asal saudara mau dan siap dipakai Tuhan. Entah saudara itu mungkin latar belakang pendidikan sangat rendah. Saudara mungkin orang yang susah menurut saudara, saudara orang gak layak. Tapi kalau saudara mau, saudara akan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Amin. Kalau Tuhan yang sudah pakai saudara bukan yang biasa-biasa, tapi luar biasa. Haleluya. Dan semua orang yang dipenuhi Roh Kudus pasti dia punya kerinduan untuk melayani Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita belajar khusus di hari Pentakosta. Orang percaya harus bersekutu, harus berkumpul, harus bersatu supaya Roh Kudus turun memenuhi kita. Kalau kita egosentris saudara, kita terlalu eksklusif, saya percaya Tuhan tidak akan beracara di sana. Roh Kudus tidak akan beracara. Tapi ketika kita bersatu, melepaskan ego kita, melepaskan derajat pangkat kita dan bergandengan tangan. Oh haleluya. Saudara, kita akan dipenuhi Roh Kudus dan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Amin. Dan yang kedua kita belajar, orang percaya semua dipenuhi Roh Kudus. Dan saya percaya orang yang dipenuhi Roh Kudus hidupnya berubah. Dan ada tanda-tanda orang dipenuhi Roh Kudus. Yang ketiga terakhir, kita sudah belajar bahwa semua orang percaya dipakai Tuhan dengan luar biasa. Asal kita apa? Mau. Sudah banyak orang yang saya kenal S1, S2, tapi mereka akhirnya berkeberatan, menyesal dengan panggilan. Saudara, saya lihat mereka biasa-biasa saja. Ada orang yang tidak lulus SD, tidak lulus SMP, punya latar belakang yang hancur, susah, menderita di masa lalu, tapi Tuhan pakai dengan luar biasa. Amin. Karena apa? Sudah memberi diri mereka, dipakai Tuhan. Haleluya. Saya percaya saudara juga akan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Kalau saudara memberi diri saudara, mau dipakai Tuhan, maka Tuhan yang akan memperlengkapi saudara. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga sudah berbicara kepada kami semua. Pakai kami semua untuk jadi berkat. Biarlah Roh Kudus memenuhi setiap hati kami, mengubah hidup kami, dan memperlengkapi kami untuk pekerjaan yang mulia, memenangkan jiwa bagi Kristus. Terima kasih sudah berbicara kepada kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Baik dalam kehidupan mereka, rumah tangga mereka diberkati, usaha pekerjaan pelayanan mereka dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, lawat mereka. Pulihkan mereka oleh bilur-bilur darah Yesus. Mereka yang sakit disembuhkan, mereka yang lemah dikuatkan, mereka yang berduka cita diberikan penghiburan.
kekuatan dari Tuhan Yesus. Hamba berdoa, biarlah berkat Tuhan dari surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mabuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.